Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Gap First Pass Yield pada proses produksi roti di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk terhadap standar kualitas internal. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya Meisha Nur Amelia dengan NIM 642500042. Ada teman satu kelompok saya, yang pertama ada Juwita Khairulisa dengan NIM 642500067. Yang kedua ada Javani Nabila Azhara dengan NIM 6450073. Yang ketiga ada Andrayani dengan NIM 642501118 dan ada Iren Dwi Aliza dengan NIM 642500362. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pertama, industri roti saat ini terus berkembang dan membutuhkan kualitas produk yang konsisten. Hal ini disebabkan karena roti menjadi salah satu makanan praktis yang banyak dikonsumsi di kalangan masyarakat. Kemudian, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sebagai produsen roti memproduksi dalam jumlah besar setiap harinya. Dengan volume yang tinggi, perusahaan harus memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas proses adalah First Pass Yield atau FPY. FPY menunjukkan jumlah produk yang bisa lolos dalam pemeriksaan pertama tanpa dilakukannya perbaikan ataupun rework. Apabila nilai FPY rendah, maka akan terjadi peningkatan produk cacat dan juga rework. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi bertambah dan efisiensi menurun. Karena itu, analisis terhadap FPY perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kualitas produksi sudah sesuai dengan standar perusahaan dan juga melihat penyebab terjadinya gap jika nilai belum tercapai target. Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka muncullah beberapa pertanyaan utama atau rumusan masalah utama. Nah, pada slide ini saya akan membahas rumusan masalah. Yang pertama ada berapa nilai FPY pada proses produksi roti. Yang kedua, bagaimana perbandingan antara nilai FPY dengan standar internal perusahaan. Yang ketiga, apa penyebab terjadinya gap FPY. Yang keempat, apa upaya perbaikan untuk masalah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama ada mengukur nilai FPY pada produksi roti. Yang kedua, menganalisis gap FPY versus standar internal perusahaan. Yang ketiga, menganalisis penyebab terjadinya gap FPY. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan. Slide ini membahas manfaat penelitian. Pada penelitian ini terdapat manfaat bagi beberapa pihak, terutama bagi perusahaan, peneliti, dan juga akademis. Manfaat bagi perusahaan yang pertama ada memberikan informasi nyata mengenai performa FPY pada proses produksi roti. Yang kedua, menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas proses produksi. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti. Yang pertama ada menambah pemahaman peneliti mengenai penerapan indikator FPY dalam industri makanan berskala besar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung dalam menganalisis masalah dan merancang rekomendasi perbaikan proses produksi. Selanjutnya, manfaat bagi akademis. Yang pertama ada menjadi referensi bagi penelitian lanjutan terkait analisis gap kualitas. Yang kedua, menambah literatur dalam bidang manajemen operasi dan kontrol kualitas yang dapat digunakan sebagai bahan ajar ataupun studi kasus. Pada slide ini, saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan.
Dalam penelitian ini, kami memakai pendekatan problem-based learning, yaitu metode yang fokus kepada masalah nyata di lapangan dan mencari solusi berdasarkan data. Langkah-langkah yang kami lakukan ada 6 tahapan. Yang pertama, kami menggambarkan dulu proses produksi roti dan standar kualitas yang diperlukan perusahaan. Dan yang kedua, kami menentukan KPI yang digunakan, yaitu FPY, lengkap dengan rumus dan targetnya. Yang ketiga, kami menyusun dataset singkat mengenai FPY harian selama 1 minggu. Setelah itu, langkah keempat yaitu melakukan analisis GAP untuk melihat selisih antara FPY aktual dan targetnya. Yang kelima, dari hasil analisis tersebut kami menyusun rencana perbaikan yang relevan, dan yang terakhir kami mengevaluasi dampak yang diharapkan setelah perbaikan diterapkan. Jadi secara garis besar, metodologi ini membantu kami memahami masalah kualitas secara sistematis. Selanjutnya, pada slide proses produksi roti ini, saya akan menjelaskan alur pembuatan roti dari awal hingga akhir. Proses produksi ini dimulai dari penimbangan bahan. Pada tahap ini, semua bahan itu harus ditimbang dengan tepat dan akurat, karena sedikit kesalahan ini bisa mempengaruhi hasil adonannya. Di tahap kedua ada proses mixing, yaitu proses mencampur seluruh bahan hingga adonan homogen. Setelah itu masuk ke tahap proving, yaitu proses pengembangan adonan. Di tahap ini sangat amat sensitif loh terhadap suhu dan kelembapannya. Di tahap keempat adalah baking atau pemanggangan. Suhu oven harus stabil agar roti tidak gosong atau kurang matang. Nah, setelah di proses pemanggangan ini, roti masuk ke tahap cooling atau pendinginan supaya tidak berembun setelah dikemas. Dan di tahap berikutnya adalah sleeving atau packaging, yaitu pemotongan dan pengemasan produk. Dan terakhir, semua produk diperiksa di tahap QC final untuk memastikan roti memenuhi standar kualitas. Nah, di setiap tahapan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat cacat sehingga prosesnya harus benar-benar terkontrol. Pada slide standar kualitas perusahaan, ada 4 standar utama yang digunakan oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang pertama adalah FPY minimal 98%, yang artinya 98% produk harus lolos pengecekan pertama tanpa adanya cacat sekalipun. Yang kedua, tingkat cacat maksimum hanya boleh sampai 2% saja. Standar berikutnya adalah SLA, waktu produksi. Setiap ini harus mampu menghasilkan produk sesuai target per jamnya. Dan yang terakhir ada standar keamanan pangan, yaitu penerapan HACCP dan GMP untuk memastikan roti aman dikonsumsi oleh masyarakat. Yang keempat, ada standar ini digunakan agar produksi tetap konsisten dan mutu produk selalu terjaga. Pada slide ini, saya akan menjelaskan KPI yang digunakan oleh perusahaan. KPI ini yang dipakai adalah Verb Pass Yield atau FPY. Ini adalah indikator yang mengukur beberapa banyak produk yang langsung lolos QC. Pertama kali tanpa perlu diperbaiki atau dibuang. Rumus FPY adalah jumlah produk baik dibagi total produk yang diproses, lalu dikali 100%. Perusahaan menetapkan target FPY ini minimal itu 98%. Jadi, jika FPY berada di bawah angka tersebut, berarti terjadi GAP, kualitas, dan perlu dianalisis penyebabnya apa. Nah, data FPY ini biasanya diambil dari laporan QC harian dan dipantau setiap harinya untuk melihat kestabilan proses produksi. Di slide 10 ada dataset ringkas proses produksi roti. Jadi pada slide ini kami menampilkan dataset ringkas yang berisi hasil pengamatan proses produksi roti selama periode 1-2 minggu. Data yang ditampilkan mencakup jumlah output produksi, jumlah produk yang lolos pemeriksaan pertama, dan jumlah di batch. Dataset ini menjadi dasar untuk menghitung first pass yield atau FPY, sehingga kita bisa melihat performa kualitas proses secara nyata. Dengan data ini kita dapat mengidentifikasi pola dan potensi penyebab penurunan kualitas.
Di slide 11 ada rata-rata FPY mingguan. Jadi slide ini menunjukkan nilai rata-rata first pass yield setiap minggu pengamatan. Dari grafik terlihat bahwa nilai FPY itu berfluktuasi dan belum konsisten, berada di atas standar perusahaan. Meskipun ada minggu tertentu yang mendekati target, namun secara keseluruhan tren performanya masih berada sedikit di bawah standar minimum 98%. Grafik ini penting karena memberikan gambaran visual mengenai stabilitas kualitas proses produksi. Di slide 12 ada analisis gap FPY. Jadi pada slide ini dilakukan analisis gap antara nilai rata-rata FPY aktual dengan target perusahaan. Hasilnya menunjukkan gap sebesar minus 0,23%. Jadi meskipun terlihat kecil, gap ini menunjukkan bahwa proses produksi tidak sepenuhnya memenuhi standar kualitas perusahaan. Pada skala industri makanan, selisih kecil ini bisa berdampak pada meningkatnya jumlah produk yang harus di-reward atau dibuang, yang akhirnya mempengaruhi biaya produksi dan efisiensi. Jadi karena itu, gap ini perlu ditindaklanjuti melalui analisis akar penyebab dan tindakan perbaikan. Di slide 13 ada analisis akar masalah yang menggunakan metode 5 why. Jadi untuk memahami penyebab utama turunnya FPY, kami menggunakan metode 5 why. Metode ini bertujuan menggali masalah dengan bertanya mengapa secara berulang sampai ditemukan penyebab paling mendasar. Dari hasil analisis, penyebab utama gap FPY mengarah pada faktor ketidakstabilan suhu oven, lalu ketidakkonsistenan pengukuran, serta kurangnya kepatuhan SOP operasional. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan mempengaruhi kualitas akhir produk. Dengan mengetahui akar masalahnya, kita bisa menyusun rencana perbaikan yang tepat dan berdampak langsung pada peningkatan FPY. Pada slide ini, saya menjelaskan rencana perbaikan untuk mengatasi gap FPY yang masih berada di bawah standar perusahaan. Pertama, saya menyusun dan mengesahkan SOP pengecekan suhu oven setiap 15 menit agar lebih konsisten. Selanjutnya, saya melakukan pelatihan kepada operator supaya mereka memahami prosedur baru dan dapat melakukan tindakan korektif jika ada penyimpangan. Saya juga menambahkan checklist kontrol suhu serta form pencatatan harian di setiap lini produksi agar monitoring lebih terstruktur. Semua alat ukur suhu dan sensor oven akan dikalibrasi untuk memastikan hasil pengukuran benar-benar akurat. Selain itu, saya menerapkan SPC sederhana untuk memonitor tren proses secara visual, serta melakukan thermal mapping pada oven utama untuk memastikan distribusi panas merata. Terakhir, kami melakukan audit kepatuhan SOP dan review FPY mingguan untuk memastikan perbaikan berjalan dengan konsisten. Kemudian, slide berikutnya, dari rencana perbaikan tersebut, ada beberapa dampak yang saya harapkan. Yang pertama, proses produksi dapat berjalan lebih konsisten sehingga kualitas roti lebih stabil. Dengan parameter proses yang lebih terkontrol, nilai FPY diharapkan dapat mencapai atau bahkan melampaui target perusahaan yaitu 98%. Selain itu, jumlah produk, defects, dan rework akan menurun sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. Kepatuhan operator terhadap SOP juga akan meningkatkan karena adanya audit dan pencatatan rutin. Perbaikan ini juga membuat proses lebih mudah diprediksi karena data dan tren dapat terlihat melalui checklist dan SPC. Secara keseluruhan, rencana perbaikan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan stabilitas proses produksi. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil hitungan rata-rata nilai first pass yield selama periode pengamatan adalah 97,77% yang masih berada di bawah standar perusahaan sebesar 98%. Selisih kecil ini menunjukkan adanya gap yang berdampak pada peningkatan jumlah produk yang tidak lolos pemeriksaan pertama. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa proses produksi belum berjalan secara konsisten sehingga diperlukan pengendalian dan perbaikan pada faktor-faktor proses agar kualitas produk dapat memenuhi target yang ditetapkan. Baik, terakhir itu ada saran. 1. Melakukan pemeriksaan suhu pada proses proofing dan baking secara rutin. 2. Memberikan pelatihan kepada operator. 3. Melakukan liberasi alat ukur suhu secara berkala. 4. Menggunakan sistem peringatan otomatis alarm suhu. 5. Menggunakan formulir atau checklist sebagai dokumentasi pemeriksaan. 6. Atau yang terakhir, mengadakan pertemuan rutin per minggu antara bagian produksi dan QC.